Jujur, driving Indonesia sudah lumayan lama nggak bawa Toyota Kijang Innova Reborn untuk jarak yang cukup jauh. Dan setelah bulan-bulan belakang ini kita udah nyobain banyak mobil modern dan termasuk Innova Zenix ya. Innova Zenix yang tipe V, tipe Q, tipe G, semua tipe kita udah cobain. Kita mau revisit Kijang Innova Reborn Diesel yang kali ini tahun 2022 tipe V. Di tahun 2024 ini, apakah dia masih relevan dan worth it untuk dibeli, untuk kita pakai? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita special request ke Siloa Mobilindo ya. Mereka punya unit spesial ini. Kenapa spesial? Karena ini adalah Toyota Kijang Innova Reborn Diesel tipe V tahun 2022. Jadi banyak perubahannya ya. Biarpun detail-detail kecil tapi banyak perubahannya. Dan ini adalah last edition, final edition dari Reborn Diesel tipe V. Kalau sahabat TV Indonesia sekarang mencari Innova Reborn Diesel, udah nggak bisa beli tipe V lagi yang baru. Punya duit pun udah nggak bisa beli baru. Sekarang cuma bisa available tipe G. Kalau mau cari tipe V, berarti sahabat TV Indonesia harus mencari unit-unit second yang masih fresh seperti yang dimiliki oleh Siloa Mobilindo ini. Mobil ini dijual ya. Jangan lupa kontak ke Siloa Mobilindo kalau berminat. Nah, untuk eksterior depannya, Reborn yang final facelift ini ya 2021, 2022, 2023 itu eksteriornya paling terlihat perbedaannya di depan. 2016 Reborn pertama kali keluar memang sudah mendapatkan grill yang panjang dari kap mesin sampai ke air duct bawah sini. Tapi berbeda ya, desainnya ya itu udah mirip yang Kluger, tapi di 2021 ke belakang ini facelift dia mendapatkan aksen chrome yang kayak jenggot singa ini. Ya. Nah, untuk yang tipe V di tengahnya sini masih abu-abu painted metalik itu dan pinggirannya garnish chrome yang jenggot singa tadi. Dan lampu perlampuannya untuk tipe V berbeda dengan tipe G. Tipe G masih full halogen, tipe V di sini final edition sudah mendapatkan lampu headlight yang LED. Terlihat ya, putih LED. Tapi untuk lampu lampu tembaknya high beamnya masih halogen. DRL lampu kecil juga sudah dari LED warna putih gini. Dan perbedaan yang terutama di tipe V adalah di sini. Fog lampnya ini LED dan dia mini fog lamp ya. Jadi kalau Anda mau facelift tipe V yang lama ke yang baru, nggak tanpa beli mini fog lamp ini. Karena fog lamp yang lama lebih besar, ini lebih kecil, cangkangnya lebih kecil gitu, mini fog lamp. Dan dari sisi sampingnya, tipe V yang facelift ini final edition terlihat mendapatkan velg yang walaupun masih sama ring 16 tapi sudah mendapatkan velg yang dual tone chrome dengan hitam gloss begini ya. Lebih kelihatan modern, lebih kelihatan relevan ke zaman-zaman sekarang gitu ya. Dan Indonesia suka sebenarnya velg yang Reborn seperti ini. Walaupun ring 16 tapi nggak membuat mobilnya kelihatan canggung, nggak membuat mobilnya kelihatan seperti Tweety. Ini masih proporsional gitu. Dan malah empuk karena bannya tebal. Juga ada perbedaan di sini lampu sein, yaitu lampu seinnya tadinya di bawah sini ya, dekat nyambung dengan fog lamp, sekarang berpindah ke samping di facelift yang final ini. Namanya dia Reborn Diesel, iya ini adalah mesin yang digadang-gadangkan rajanya jalanan gitu ya di sosial media. Ya memang benar, karena ini adalah mesin 2GD FTV 4 silinder. Dia 2400 cc dan dilengkapi dengan turbo. Ini mana turbonya? Nyari apaan, Bang? Turbonya mana? Turbonya di sini, lu nyari aki di situ. Oh iya. Ini gue ngeliatin dari tadi pipingnya. Ini piping kan masuk ke intercooler. Intercooler ini depannya ya. Intercooler. Turbonya mana? Ini turbonya, exhaustnya. Oh iya, turbo exhaust. Ya benar, iya. Mana dia nggak kelihatan nih, nggak kelihatan. Ya ngumpet nih. Yang keluar dari sini tuh masuk situ tuh. Ya. Jadi turbo dia dilengkapi dengan turbocharger VNT ya, VNT intercooler menghasilkan tenaga 149 horsepower di 3400 rpm. Kesannya nggak terlalu gede ya, tapi jangan lupa dia torsinya adalah 360 Nm lebih dikit di 1200 rpm sampai 2600 rpm. Jadi virtually begitu lu nginjek gas torsinya udah maksimal. Ini tipe yang Euro 4 friendly. Euro 4 friendly. Iya. Jadi irit dan juga lebih ramah lingkungan ya, iya. Untuk Euro 4 ya, standarnya sudah Euro 4. Dan unit yang kali ini dia mated dengan transmisi 6 speed automatic ya. Jadi dia memang kalau tipe yang ini terkenal matic itu badak banget. Memang bukan CVT-CVT ya, kalau mau cari yang bukan CVT-CVT-an, Reborn Diesel ini masih 6 speed automatic, membuat rasionya tuh lebih close daripada yang manual, lebih responsif dan juga lebih irit ya untuk jalan jarak jauh. Nah, untuk eksterior belakangnya, ya inilah Innova.
dia punya bahasa desain yang MPV tapi menyerupai sedikit ke SUV karena dia tahu identitasnya itu adalah walaupun MPV tapi kegunaannya sering-sering dipakai juga untuk menjelajah daerah-daerah ringan, soft roading, off-roading ringan seperti SUV misalnya gitu ya. Dan dia mempunyai bahasa lekuk desain pundak di sini, lekuk punggung di sini seperti di Land Cruiser LC200 misalnya, atau pada Land Cruiser LC200 kalau nggak salah ya. Dari LC100 sudah ada ya lekukan itu ya. Ya pokoknya turun ke Innova inilah bahasa desainnya gitu ya. Dan untuk tipe V yang final facelift ini sudah mendapatkan tatakan plat nomor yang dari hitam doff gini, dan pinggirannya ada garnish piano black gitu. Untuk lampu perlampuan di sini dia masih mendapatkan lampu rem, lampu senja yang masih halogen, dan lampu sein, lampu mundur juga masih halogen, tapi it gets the job done dan nggak nyusahin ya, kalau mati tinggal ganti gitu. Daripada yang LED kadang-kadang memang kalau misalnya ada yang kerusakan jadi mesti perbaikannya satu assembly gitu. Dan untuk tipe V sudah diberikan sensor mundur, di depan juga ada sensor parkir depan ya, jadi sensor depan belakang, dan juga ada kamera mundur di sini. Buka dulu kacanya. Enak kan ini kacanya full bukanya karena ada kaca mati ini. Jadi dipikirkan banget ya. Udah rolling kameranya dari tadi. Agak bilang-bilang. Ya ngapain gua bilang-bilang lu. Ya, di sini ada Om Jin kursi belakang. Di kursi belakang Siapa kita suruh Om Jin kursi belakang mereview kursi belakang dari Innova V Reborn 2022 ini. Gimana Om Jin? Ya, Reborn V ini benar-benar identik dengan kemewahan sih menurut gua. Identik dengan kemewahan. Kenapa dibilang begitu? Dia menambahin banyak fitur yang bikin lo nyaman. Contoh ini armrest. Terus ada cup holder pula. Ada cup holder. Oh iya benar. Tapi ini bukan captain seat ya? Bukan, tuh. Langsung setel aja dia. Iya. Langsung berasa kayak naik pesawat bisnis kelas ya? Gue malah lebih suka yang tipe ini daripada yang tipe ada captain seat. Kenapa begitu? Karena lebih lega. Lo bisa ngangkut orang lebih banyak. Apalagi kalau lo punya anak-anak kecil gitu. Mereka bisa bermain-main di sini lebih bebas. Jadi lu lebih fleksibel ya kalau mau bawa 3 orang, ini bisa jadiin tempat duduk. Iya. Kalau nggak bawa 3 orang, berarti ini bisa jadi armrest gitu ya. Armrest. Dan untuk tipe yang V 2022 Final Edition ini tadi seperti Om Jin sudah belum sebut tuh. Itu apa tuh? Iya kan ini. Apa Rear entertainment seat belakang. entertainment di belakang sini untuk tipe V 2022 facelift sudah dapat rear seat entertainment. Anti mainstream sih, jarang. Biasanya orang taruh di atas kan. Iya, biasanya di atas. Iya, Kalau buat jalan jauh, ini kayaknya lebih nyantai ya nengoknya ya. Nggak. Ya, bisa di style, adjustable juga. Iya. Ada USB portnya sama micro SD di atas. Oke, kalau yang di atas ya mesti dongak terus gitu. Nah, oke, terus kita mau lihat kalau bagian duduk. Tunggu, ini apa ini biru-biru? Ini ambient lights. Ambient lighting, kayak di Alphard. Terus ada AC-nya banyak depan belakang juga. AC 3 baris. Ya tadi mau ngomong. Nah, Om Jin kursi belakang kan beratnya lumayan ya. Agak kurusan dikit sih. Anda ya? Kurusan dikit. Itu Anda ya? Tapi tingginya 181 cm kalau boleh bilang agak seperti orang barat tingginya. Untuk tinggi, tutup dulu deh. Untuk tinggi 181 cm, ruang kaki dan ruang kepala gimana nih? Kepala sih masih ada, bisa. Coba jari driving Indonesia boleh nggak? Coba. Berapa? 7. 6 deh. Ini 5 masih renggang. 6 deh. 6 jari driving Indonesia. Dan ini ada lekukannya gitu ya? Iya, biar karena dia nggak ada sunroof kan. Karena nggak ada sunroof Jadi lega, ya. enaknya. Dan untuk ruang kaki, bisa jauh masuk ke banget. bawah. Sepatu keren. Sepasang. Sepatu keren. Ngikut nih. Iya dong, ikut. Lu bilang enak. Oh, ini gue senengnya karena di bawahnya tuh ada lekukan gini. Jadi kalau nginjek gas nggak ngeganjel. Udah lanjut. Tadi bisa masuk ya? Masuk. Bisa masuk ya. Bisa nendang juga. Bisa. Jadi lega di Lega bawah banget, kursi depan itu. depan juga lega. Dan Ada untuk- kompartemen. Apalagi kalau yang dibuka lebih jauh banyak lagi. Wah. Space-nya. 5 jari lega, 5 jari lega driving Indonesia itu untuk nirum 181 cm. Betul. Di depan kondisi POV 176 cm mengemudi ya. Makanya apalagi yang di depan tuh biasanya kemarin pakai batik tuh berasa bos banget. Supir maksudnya gue. Ya, lain daripada itu, ini ada perbedaan di sini nih. Untuk yang tipe Final Edition memang belum kulit, tapi dia mendapatkan tekstur baru untuk fabriknya. Yang lama kan oranye ya. Yang setelah facelift ini coklat, jadi lebih nggak gampang Iya, nggak gampang kotor gitu lebih ya. netral warnanya. Lebih netral dan lebih mewah, kelihatan luxury. Tapi memang ada beberapa kekurangan yang
gue kurang suka. Ini bicara kursi belakang? Iya, kursi ini. Spesialis lu. Tapi kamu tahu turbo juga tadi. Apa? Kursi belakang kurang suka apa? Gak bisa lebih. Itu kenapa? Andai, karena ada ini kursinya belakang tuh lipatnya ke sini. Oh, tunggu. Coba lipat ininya. Mau lihat. Nah. Oh ya, sorry ya, di belakang ada barang. Oh. Sistemnya dia emang selalu ngelipatnya gitu. Ngelipatnya samping. mentok. Jadi sama kita nggak bisa rebahan. headrest. Oke. Paling Kurangnya di kita situ majuin. ya. Atau kalau enggak berarti harus diratain begini. Maksudnya dipasang kursi belakangnya Gitu. begini. Baru ini nanti kursi tengahnya bisa rebah ya. Beda cerita kalau lo dibawa barang kan. Coba dorong. Rebahin. Oh iya, kalau udah dibuka kursi belakangnya di situ, ini jadi bisa rebah gitu ya. Dan ini enaknya posisinya tinggi. Jadi lu kalau emang ini mobil buat jalan jauh sih enak banget sih menurut gua. Tapi berarti kursi belakangnya harus dibuka, mau nggak mau mesti rebah. Coba kita lihat bagian bagasinya deh, bentar Mas. Nah, ini tadi bagian bagasinya ya, yang sudah kita buka sebelah lagi masih dilipat. Sebenarnya sih ini praktis untuk bagasinya, meskipun kita mau bawa 6 orang, sebelah sini tuh 6 orang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Di sini misalnya babysitter pun sebenarnya kita coba dong, Om Jin masuk sini. Nah, iya, jadi bukan cuma babysitter, Om Jin kursi belakang tinggi 181 cm. Tunggu, kamu mau nggak jadi babysitter saya? Enggak, Anda aja deh. Ntar saya harus ini. 181 cm pun masih bisa duduk di kursi ke-6 ini. Itu adalah efek dari kursinya yang bisa dipisah begini, split begini. Walaupun digantungnya jadi itu nggak bisa nyender, tapi ini jadi bisa diduduki oleh orang full size. Dan untuk ukurannya gimana, Om Jin? Ukurannya sih ya walaupun berasa sempit tapi masih ini Gerak? karena jauh ya. Oh, Dalam iya, ke bawah. dalam ke bawah, jadi kaki masih bisa masuk ke bawah situ. Lolosnya ke sini. Kalau enggak lu nekuk ke atas kan biasanya. Satu yang keren itu masih bisa masuk, masih Masuk kelihatan tuh. lah itu, iya. Nah, gerak masih bisa kiri kanan, Masih walaupun bisa. ngobrol. Tapi nggak sampai pendet Nggak ya, sampai. nggak spinal decompression juga. Masih bisa kok. Dan, Ya 7 seater sih yang benar. 7 seater true, bahkan sebenarnya dibilang boleh 8 tau. Iya, Spesifikasinya dia boleh 8, tapi kalau Anda extra size ya nggak bisa 8. Tapi yang dari tadi Davi Indonesia ngeliatin ini, asli ini masih gede, coba ya. Oh, ruang kepala. Sayang. Ini masih muat 1 jari clearance di sini nih, ruang kepalanya. Untuk Om Jin 181 cm duduk di baris ketiga sini. Dan barang di sini ditumpuk ransel 2 ini ya, ranselnya ya. Karena ini bawahnya, ini kan tadi apa namanya, Leather ada frame. axle, leather frame, dan ini leather axle ada garden ya. Jadi dia nggak bisa flat floor. nggak bisa flat floor, tapi jadi dalam di situnya. Iya. Bisa muat 2 ransel. Nah, ini kalau koper gede juga masih gede buat jalan jauh ya. Ini panjang masih. Masih acres and acres of bagasi space gitu. Dan kalaupun Anda mau nyelipin barang di belakang sini, ini di belakang kursinya Om Jin masih muat 2 ransel full size begini. Ini ya. Cocok lah buat jalan jauh ya, keluarga ya. Tunggu dulu, ada Easter egg nih. Apaan? Nih. Lu kalau lihat ini baru kepikiran gua. Pantesan dari tadi dia nyibukin ngapain gitu. Lu bisa naruh barang. Iya lu. Gak kepikiran kayak lapangan bola. Kayak lapangan bola. Oh, kalau gitu kursi VIP-nya di belakang. Ya bisa jadi. Ya tapi waktu posisi lu begini sih. Tapi kalau mau bawa barang panjang jadi flat floor sih ini ya. Bener ya, ini Maksud contoh gua- kayak segitiga pengaman ya. Push gitu ya. Iya. Lu juga masuk bisa. Nggak tega. Nggak tega, ntar perut gua kebentur ini sakit. Kasihan mobilnya sih udah baru-barunya sih. Ya udah, iya, kesian mobilnya, masih keren, masih fresh banget nih mobilnya. Ya udah, kita masuk ke kursi depan, kameranya aja yang maju, 1, 2, 3. Aduh, kelewatan. Mundur. Nah, ini baru bener. Ya. Nomor 1 yang Davi Indonesia rasakan di kursi depan dari Innova Reborn tipe V Diesel 2022 Final Edition ini ya, sama dengan yang tadi Om Jin kursi belakang rasakan di baris kedua ya, penuh dengan kemewahan dan kenyamanan. Pertama-tama, ini ini notable adds to the driving experience, yaitu ini tipe V sudah dibalut dengan kulit yang premium. Jadi ini bukan kulit yang nggak semua Toyota dapat setir kulitnya tuh setir kulit yang halus. Inilah simple to say gitu. Ini setir kulit itu yang halus dan juga memberikan Anda kenyamanan ketika Anda sedang mengemudi jarak jauh. Dan juga di tipe V ini sudah diberikan wood paneling yang dari sebelah kanan
driver nyambung ke setir hingga ke apa nih, penumpang ya, sisi penumpang ya. Yang mana sebenarnya menurut Driving Indonesia ini bagus, tapi Om Jin kursi belakang bilang ini kesannya tua. Tapi enggak lah. Ini kesannya kalau Anda sudah jadi pengusaha gitu ya, Anda harus menerima status bahwa Anda itu boleh merasakan kenikmatan gitu. Usia Anda aja yang tidak bohong. Kamu tadi di kursi belakang kenapa bisa pindah ke tengah? Nah, kan saya jadi bos kan. Nikmatin. Ya udah deh nih, main RSE nih, main RSE ya. Nah, selain daripada wood paneling juga sudah mendapatkan ini tipe V udah dikasih garnish yang seperti aluminium ini ya. Walaupun ini bahannya plastik tapi high quality gini finishnya. Ya, seperti di Modelista ya, seperti di Zenix V Modelista nih bahan-bahan finish aluminium yang begini nih, yang silver begini. Nyatu juga dengan yang di setir ini. Ya, untuk tipe V juga sudah diberikan entertainment yang cukup lengkap, sudah ada Android Auto, Apple CarPlay, voice command, dan juga yang Driving Indonesia paling suka karena faktor umur adalah Bluetooth. Ya, Driving Indonesia biasanya nyetelnya Bluetooth doang. Lain daripada itu juga sudah diberikan ini apa namanya, cup holder untuk mendinginkan minuman Anda, dan juga di sini ada kulkas kecil, bukan kulkas sih, AC lah ya, maksudnya kompartemen yang diberikan AC di sini. Jadi Anda taruh minuman di sini juga dingin, bertahan cukup lama dinginnya. Dan yang Driving Indonesia paling suka juga adalah ini soft close nih. Di mobil 400 jutaan, glove boxnya soft open, soft close. Pengaturan AC juga lengkap, ada pengaturan matiin AC kursi belakang. Biarin dia komentar ntar. Terus kita gedein apa anginnya, naikin temperatur sini. Panas woy. Ya udah nyalain deh. Naikin temperatur sini juga bisa menjadi heater. Langsung panas ya, bukan cuma hilang dinginnya, langsung menjadi panas. Kemudian juga pengaturan angin, pengaturan arah semburan AC, kaca depan, pemanas kaca belakang, dan juga buka tutup sirkulasi udara. Posisi duduk juga nyaman banget. Dan inilah makanya Driving Indonesia tuh ngerasa Reborn itu quality-nya tuh, build quality-nya tuh banget gitu loh, ngangenin banget. Oke, kita langsung test drive aja deh biar ngerasain nyetir Reborn Diesel Final Edition tipe V 2022 ini seperti apa sih unit yang masih grass ini punya Siloam Mobilindo. Driving impression Toyota Kijang Innova 2400cc V turbo diesel 2022. Panjang ya nyebutnya ya. Ya, tapi driving impressionnya nomor satu yang Driving Indonesia rasakan kalau bawa Reborn diesel ini adalah sengaja nih kita pilih jalanannya begini. My God. Ya, itu ya kedengeran ada bunyi lah ya, maksudnya kayak karena itu bunyi permukaan jalan batu bata batako ketemu dengan ban. Tapi cuma itu doang. Itu jalan tadi lumayan loh, itu jalur yang sering dilewatin truk. Kalau yang ini mungkin sedikit lebih rata nih daripada yang tadi. Tapi again kalau pakai mobil sedan atau pakai mobil sport ya, sedan sporty ya, ini terasa. Jadi kita jalannya pasti di sini 20-30 km per jam. Pakai Reborn diesel ini, yang nyampe ke Anda cuman suara batu batanya doang. Getarannya tuh 90% teredam. Jadi yang nyampe ke bokong Anda yang duduk di mobil ini, di atas chassis leather frame dan suspensi empuk ini, yang dirasa hanya seperti Anda lewat jalanan aspal yang mungkin ada sedikit bergelombang dikit aja. Makanya menurut Driving Indonesia itu paling sebel kenapa pejabat-pejabat provinsi kah, kabupaten gitu misalnya ya, pejabat-pejabat yang suka ngurusin jalanan itu mestinya nggak boleh dipakein Reborn.
Seriously, harusnya jangan dipakein ribbon. Karena kenapa? Kalau dipakein ribbon, jalanannya meskipun dia banyak gelombangnya atau banyak patahan-patahan kasar, tetap terasanya seperti jalanan mulus begini. Ya, begitu boleh nggak ya ngomongnya? Boleh nggak ya? Mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung, tapi bukan, maksudnya kalau misalnya pakai ribbon jalanan kasar, dia nggak bisa ngerasain gitu. Jadi harus pakai mobil yang sedikit lebih terasa untuk jalanannya. Nggak ada yang ketawa, gue Jayus. Woi, Om Jin. Mana nih Om Jin? Ngumpet lagi. Ya itu yang Drive Indonesia rasakan gitu ya kalau nyetir ribbon gitu. Dan ini ribbon Dieselmatic ini selain daripada suspensinya, rasanya adalah karena dia torsi dari RPM bawah terus, dari 1200 RPM udah 360 Nm, maka dia effortless banget. Dan ini Matic-nya 6 speed ya, bukan 5 speed kalau ribbon yang Matic ya, 5 speed manual. Jadi ini lebih responsif dan lebih irit kalau dia ribbon Dieselmatic 6 speed. Jadi kekurangannya apa dong driving impression-nya nih? Maksudnya ada yang nggak disukai nggak? Ya misalnya gini, karena suspensinya tadi empuk banget, nikmat banget, belokan kayak gini kita 200 km per jam pasir kerajaan. A few moments later. Berani. Ya maksudnya jam pasir kerajaan, maksudnya ya lebih dari sejam ya, 200 km lebih dari sejam. Ya, mobil itu kalau mobil ini maksudnya kalau misalnya dibelokkan ya terasa sih memang ada gejala kemiringannya, gejala kelimbungannya ya memang terasa gitu, karena memang ini mobil yang memang dipakai untuk jalanan. Ini kebalikan nih, kita coba 80 di jalanan begini, yang kalau misalnya kita pakai sedan sporty itu 30 udah mulai terasa, ini nggak kerasa gitu. Ya ini kegunaan ribbon diesel. Drive Indonesia tuh ngerasa kangen sama perasaan seperti ini, perasaan disconnected dengan apa yang terjadi di jalanan. Kalau memang gue pengen mobil yang nikmat sporty, apa buat belok-belokan, gue nggak pakai ribbon diesel, gue pakai sedan sport gitu misalnya. Tapi kalau pakai ribbon diesel ini kegunaannya paling pas buat apa? Ya buat jalan-jalan jarak jauh yang jalanannya belum tentu halus kayak gini nih. Ini yang paling bergelombang ya, bagian ini yang paling bergelombang sengaja dipilih khusus jalanan yang memang biasa dilewati oleh truk. Ini 60 km per jam, rasanya kayak lewat aspal aja gitu. Ya oke lah, karena ini kita memang driving impression, tetap kita harus rasain ya akselerasinya. Jadi kita jejak sedikit pakai, dia ada Tiptronic ya. Nah tapi di atas 3500 RPM dia udah hampir nothing. Jadi begitu 3500 dia oper aja gitu, 3600 dia oper aja. Remnya juga walaupun dia beratnya hampir 2 ton, 2 tonan ya kira-kira beratnya, tapi masih oke untuk remnya. Nothing special, but masih gigit dan firm feeling untuk mobil yang kilometer 41.000 ini, masih sangat firm feeling ya. Again untuk belokan ya mau nggak mau kita harus sedikit lebih pelan, karena memang suspensi ini suspensi mobil nyaman, dia tidak berusaha untuk menjadi mobil sport. Tuh, ya wajar ada sedikit terasa kelimbungan 20 km per jam. Nah, kalau kita jejak lebih tadi spin banget, cuma kesian karena ini mobil saya kan nanti yang beli, biar yang beli yang nikmatin mobilnya. Jadi masih terasa firm banget, kokoh banget mobilnya berasanya ya, maksudnya nggak ada kelonggaran-kelonggaran. Rem juga nih, misalnya kita mau masuk tikungan, rem tidak ada yang terasa seperti oh spelang disc brake begitu, enggak. Tapi ya beloknya jangan terlalu kencang-kencang juga, karena kita pakai ribbon yang beratnya 2 tonan gitu, ribbon diesel gitu ya. Tenaganya mumpuni banget, responsif banget, tapi jangan terbawa. Kalau mau masuk tikungan jangan terlalu merasa mobil ini oh mobil sport gitu. Tetap harus dipelankan sedikit supaya gejala kelimbungan itu manageable gitu. Tapi memang kalau bicara suspensi, jalan jarak jauh, aduh, kayak gini nih nikmat banget, effortless banget, dan kita ngerasa kayak nonton film aja gitu jalan jauhnya. Ini di depan sini ada nih speed trap nih, biar terasa. Ini speed trapnya baru, jadi masih kotak-kotak tajam. Tapi di ribbon tuh terasanya cuman kayak pek gitu. Nikmat banget untuk mobil yang makan miles, jarak jauh gitu. Lebih apa ya, lebih terasa cloud lah, lebih terasa jalan di atas awan dibanding sasis-sasis monokok yang modern zaman sekarang.
Nah, kalau misalnya kita udah masuk ke jalan tol atau ke jalur trans lah, misalnya jalur antar kota gitu yang cukup lebar, cukup lurus gitu ya. Nah, disitulah ke reborn dieselan mobil ini itu sangat terasa gitu, sangat timbul ke reborn diesel ya, karakter reborn dieselnya tuh muncul gitu ya. Kenapa dikatakan demikian? Ini jalan tol ya, ini jalan tol memang di dalam kota, tapi ini bukan jalan tol yang di pusat kota ya, ini jalan tol yang di pinggiran kota dan banyak truk lewat. Dapat Drive Indonesia lihat, ini banyak patahan-patahan yang jujur kalau kita pakai mobil sport itu rasanya lumayan, kayak seperti speed trap ya, deg-dug gitu ya. Pakai reborn diesel ini kita jalan 100. Jadi semuanya dimakan aja gitu ya sama reborn diesel ini ya, dan dia tuh berasa kayak ya apa gimana ya? Tadi kan kita bilang handlingnya tuh belok tadi 200 km per jam pasir kerajaan berani gitu ya. Ya maksudnya handlingnya memang agak sedikit bounty ya, agak sedikit ada terasa gejala kelimbungan. Tapi karena hal tersebut dan suspensinya yang empuk itu ya, membuat mobil ini tuh terasa ada rasa disconnected feelingnya dari jalanan ini. Jadi jalanan yang sebenarnya kalau boleh dibilang sambungannya terasa seperti speed trap ini gitu. Jadi kita jalan jauh di jalan tol maupun di jalan jalur trans gitu ya, dengan reborn diesel ini tuh tidak terasa. Ya memang sih sebenarnya kalau mau dibilang Zenix yang baru juga empuk, yes betul empuk. Tapi dia apa ya, lebih terasa seperti mobil sedan gitu maksudnya. Ini lebih terasa seperti kita naik Jeep. Itu di situ perbedaannya ya. Jadi kayak kalau Zenix empuk betul, tapi empuknya tuh lebih terasa seperti sedan misalnya. Sedangkan ini tuh mobil yang lebih cocok kalau Drive Indonesia sahabat Drive Indonesia suka bepergian keluar kota dan memiliki posisi duduk yang commanding gitu ya, dan disconnected rasanya dari jalanan. Rasanya tuh gue nggak mau tahu di jalanan ada apa, pokoknya gue mau jalan nyantai gitu, keluar kota maupun di jalan tol. Dan apalagi kalau misalnya kita bicara permesinannya, mobil ini memiliki tenaga 149 horsepower di 3400 rpm, tapi torsinya itu 360 Nm dari rpm segini. Dari rpm 1200 sampai rpm 2600. Jadi anytime misalnya kita mau pindah jalur, begitu dia udah busnya sedikit, ada sedikit waktu tunggu ya, ada sedikit lag tapi cuma sedikit. Begitu kita udah masuk bus, itu lincah banget. Dari 70 ke 100 tadi itu ya barusan ya, berpindah-pindahnya ya. Sehingga membuat mobil ini tuh effortless banget mau pindah-pindah jalurnya gitu. Ya memang mobil-mobil baru juga seperti Zenix, powernya juga gede gitu. Kemarin Drive Indonesia bilang, oh Zenix powernya 174 horsepower, gede banget. Betul gede, tapi untuk mendapatkan power tersebut kita butuh sedikit lebih effort karena mesin bensin memiliki power band yang sedikit lebih ke atas gitu ya. Jadi kita lebih linear ke atas, jadi kita perlu lebih menginjak gas lebih dalam. Sedangkan ini tuh lebih effortless aja. Walaupun memang powernya, peak power tidak sebesar itu, tidak 174 horsepower, ini 149 horsepower, tapi lebih effortless, lebih ya udah gloyor aja gitu. Ya itu appeal dieselnya di situ, appeal. Makanya karakter reborn dieselnya itu bersinar banget di jalan seperti ini untuk jarak jauh gitu ya, dikombinasikan dengan mile munching karakteristik dari chassis dan suspensinya ini yang masih empuk dan leather frame gitu ya, dan juga dengan karakter dieselnya yang santai gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu dibawa kebut-kebut juga. Ya mau dibawa kebut sih kenceng, tapi nggak perlu juga lah. Maksudnya ini sebenarnya mobil yang karakternya tuh dipakai buat kalau Anda ada bisnis trip keluar kota, nyantai banget gitu ya. Dan road noise itu hampir nihil nih di kecepatan 100 km per jam gitu ya. Road noise nyaris nihil. Wind noise adalah sedikit karena ada talang air. Kalau nggak ada talang air mungkin sedikit lebih tidak terdengar lagi. Nikmat gitu loh. Itu sesuatu yang Drive Indonesia kangen dari Reborn, yang memang tidak berusaha untuk menjadi mobil sports car yang enak handlingnya, tapi dia mengerti bahwa ini yang dibutuhkan jika orang itu suka berkeliling keluar kota di wilayah Indonesia gitu. Nah, untuk fuel ekonominya Drive Indonesia mendapatkan begini, ini kombinasinya ya. Jadi untuk fuel ekonomi dalam kota, penggunaan ini Drive Indonesia jujur aja penggunaannya Dexlite ya. Untuk penggunaan Dexlite, penggunaan dalam kotanya itu
Reborn Diesel 24V tahun 2022 Matic 6 speed ini mendapatkan angka konsumsi bahan bakar dalam kota sekitar 11,2 km per liter. Itu yang Devi Indonesia dapatkan ya. Ada macet-macetan, nggak masuk tol ya. Itu bener-bener kondisi dalam kota campuran lancar dengan macet. Sedangkan untuk penggunaan jalan tolnya, instance-nya seperti ini. Fuel usage instance-nya seperti ini. Kira-kira sekitar 20, tapi rata-rata di dalam tol di reset dari masuk tol sampai keluar tol yang Driving Indonesia dapat adalah sekitar 17,6 km per liter. Sehingga yang sahabat Driving Indonesia dapat selama mengemudi mobil ini kira-kira sekitar 2 hari, kombinasinya yang didapat adalah sekitar 14,5 km per liter. Yang mana itu adalah angka yang cukup respectable ya. Bahkan di zaman sekarang itu angka yang cukup respectable, irit, cocok untuk karakter dieselnya yang untuk jarak jauh gitu ya, dan juga terkenal diesel Innova itu irit gitu. Dan selisihnya dengan Innova Reborn bensin itu lumayan jauh, karena Driving Indonesia juga ya seperti tadi bilang, Driving Indonesia pernah masih punya Reborn bensin ya. Reborn bensin itu dapatnya kombinasinya sekitar perbedaannya 30% dengan yang diesel ini, 30-35% dengan Reborn diesel ini. Masih worth it banget ya, masih sangat relevan, dan iritnya tuh masih bersaing dengan mobil-mobil zaman sekarang seperti itu. Nah, dengan segala kelebihan kekurangannya tadi, Toyota Kijang Innova Reborn Diesel Final Edition ya, tipe V Final Edition 2022 ini harganya berapa sih? Sahabat Indonesia boleh cek sendiri, karena mobil ini memang sudah tidak bisa dibeli barunya. Kalau Anda beli baru, diesel paling tinggi dapatnya tipe G Matic ya, G Matic. Kalau mau beli tipe V, berarti sahabat Indonesia harus mencari unit-unit yang masih fresh di pasar second, seperti contohnya unit yang ada di Siloam Mobilindo ini, yang masih 41.000 km ini ya. Nggak terlalu tinggi, walaupun memang bukan dibilang super mobil simpenan juga enggak, tapi ini kilometer yang sangat wajar dan masih tergolong bukan mobil capek untuk mobil yang berumur 2 tahunan. Harganya itu begini. Kasar ngomongnya adalah, sahabat Driving Indonesia lebih baik pelihara Reborn tipe V Diesel Final Edition daripada Deposito. Enggak, bukan begitu ya. Yang maksudnya gini, mobil ini harganya itu tahan banget, bahkan at some point harganya naik. Pelan-pelan naik gitu ya, maksudnya jadi kayak semacam investasi, walaupun nggak bisa dijanjikan selalu naik ya. Tapi harga Reborn Diesel tipe V 2022 Final Edition ini dibanderol di pasar second, pasaran dulu ya, sekitar 400 sampai 450 juta rupiah tergantung kondisi. Kalau yang kilometernya masih cakep kayak gini nih, yang masih di bawah 50.000 kilometernya, masih 40 ribuan gitu ya, bukan mobil capek, itu harganya tuh cenderung mendekati 450, atau bahkan bisa lebih gitu ya, lebih sedikit dari 450. Jadi harganya itu kalau boleh dibilang itu mepet sama, kalau boleh dicek, Fortuner TRD 2022 yang barunya dulu lebih mahal daripada mobil ini, diesel juga, tapi yang 2400 cc ya, itu harganya mirip-mirip sama ini tipe V 2022 diesel. Nah, untuk unit yang ini bisa cek sendiri ke Siloam Mobilindo. Di sini kita tampilkan ya, Siloam Mobilindo, tempatnya mobil bekas berkualitas. Dan biasanya Siloam Mobilindo kalau ngasih harga mobil itu boleh dicek selalu di batas-batas bawah pasar. Nggak pernah dia ngambil pasar atas harganya gitu ya, selalu pasti di bawah, ya deket-deket bawah pasaran harganya gitu. Jadi nggak akan mahal-mahal. Cek sendiri ke Siloam Mobilindo jika Anda menginginkan Reborn Diesel 2400 cc tipe V 2022 ini dengan harga yang relatif affordable ya. Nah, kalau udah kita bicarakan harganya demikian, cocok buat siapa sih Reborn Diesel ini? Reborn Diesel ini ya di Jakarta banyak sekali juga yang pakai anak muda ya, untuk dipakai tuning misalnya, dipakai ya memang boleh dibilang sebenarnya mobil ini kenceng sih. Untuk ukuran MPV kenceng memang. Dan respon gasnya karena dia torsinya 1200 sampai 2600 rpm, 360 Nm, itu memang nikmat untuk kita ambil akselerasi. Misalnya nih mau pindah jalur kayak gini, oh masih ada kon, jadi nggak bisa pindah jalur ya, tapi kira-kira gitu ya, kita ke 80 km per jam aja cepet gitu. Makanya memang
anak muda juga happy pakai ini. Tapi selain untuk anak muda yang suka power ya, ada turbo gitu, menurut Drive Indonesia, Reborn Diesel ini poin utamanya dibanding dengan yang chassis monokok misalnya, kompetitor-kompetitor barunya misalnya chassis monokok, cocok sekali dipakai oleh kalangan pengusaha, terutama kalangan pengusaha-pengusaha pabrikan, ekspedisi misalnya. Pokoknya kalangan-kalangan pengusaha yang sering keluar kota atau ke pergudangan, ke pabrik. Karena apa? Simpelnya gini ya, pengamatan Drive Indonesia ya. Simpelnya kalau pengusaha-pengusaha yang suka ke pabrik, suka ke pergudangan, atau nyamperin klien keluar kota gitu ya, nyamperin kirim barang sampel keluar kota misalnya, itu pasti sering melewati, lucu juga nih GLB, sering melewati daerah-daerah yang dilewati oleh truk. Pabrik misalnya, pergudangan itu sering dilewati oleh truk gitu ya. Dan jalanannya itu kebanyakan tidak 100% mulus. Kebanyakan masih ada lubang-lubang untuk masuknya ke tempatnya gitu. Disitulah Reborn Diesel ini bersinar gitu. Reborn Diesel ini dengan leather frame chassisnya, penggerak belakangnya, itu setiap getaran, setiap lubang tidak terlalu terasa di kabin. Dan juga boleh dibilang mobil ini terbukti kaki-kakinya tuh tangguh, kaki-kakinya kuat. Kalaupun harus diganti, kebanyakan part-part yang simple dan nggak terlalu mahal gitu. Ya, penggerak depan bisa nggak? Bisa. Penggerak depan misalnya chassis monokok bisa, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa penggerak depan itu moving parts-nya di bagian axle depan itu lebih banyak, karena axis-nya banyak. Axis-nya lebih kayak motif penggerak maju, mundur, kiri kanan, dan juga naik turun gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang kasar ngomongnya, join-nya lebih banyak dan axle-nya itu lebih aktif gitu. Sedangkan kalau untuk penggerak leather frame, mobil penggerak belakang leather frame itu tugas maju mundur dan tugas belok kiri kanan itu terpisah. Maju mundurnya di axle belakang, sedangkan kiri kanannya itu di axle depan gitu, di kaki-kaki depan. Makanya lebih simple, walaupun memang komponen lebih banyak, tapi kerusakan yang terjadi biasanya lebih simple kalau melewati jalan rusak jangka panjangnya gitu. Itu makanya Reborn Diesel itu di sini worth it-nya. Di samping dia nyaman untuk jalan jauh, iritnya masih relevan yang diesel ya, dengan mobil-mobil zaman sekarang. Tapi kaki-kakinya itu sudah terbukti tangguh dan affordable kalaupun harus ada perawatan-perawatan untuk kaki-kakinya. Ya, sahabat Drive Indonesia, itu dia tadi Toyota Kijang Innova Reborn Diesel tipe V tahun 2022 ya. Final edition dari Toyota Kijang Innova Reborn Diesel yang cocok banget untuk Anda pakai jalan jauh bersama keluarga atau untuk usaha Anda. Dan unit yang sudah nggak bisa dibeli baru ini harus dicari yang grass. Hanya bisa Anda temukan di Siloam Mobilindo, tempat mobil bekas berkualitas di sini ya. Terima kasih Siloam Mobilindo telah meminjamkan Innova Reborn Diesel tipe V Final Edition 2022 ini. Sekian yang bisa sampaikan oleh Drive Indonesia terkait dengan Innova Reborn Diesel tipe V Final Edition 2022 ini. Apabila Anda menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas, subscribe ke channel Drive Indonesia apabila belum, tinggalkan komentar di bawah ini jika ingin bincang-bincang dengan Drive Indonesia terkait dengan mobil ini, terkait dengan otomotif, atau dengan sahabat Drive Indonesia lainnya terkait dengan mobil dan otomotif gitu ya. Jangan lupa untuk follow Instagram Driving Indonesia juga dan Siloam Mobilindo apabila belum. Dan terima kasih sudah menonton. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!